Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah like, komen, subscribe dan semuanya terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sukses dalam segala hal. Amin. Teman-teman, kalian percaya nggak tentang portal gaib atau ruang menuju ke dunia lain, teman-teman? Jadi hal itu dipercaya atau tidak percaya itu memang ada, teman-teman, memang ada, dan itu tepatnya ada di sebuah gunung yang ada di Jawa Tengah, itu Gunung Lawu, teman-teman. Kalian mungkin tidak akan percaya, itu kan hanya tahayul, itu kan hanya sebuah cerita dongeng. Tapi kalian kalau membuktikannya, kalian akan terkagum-kagum. Kalian akan terkagum-kagum dan kalian akan menyadari bahwasanya Allah itu maha berkehendak dengan segala hal, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke ceritanya, teman-teman. Jadi waktu itu saya kan dari Candi Sukuh. Memang saya tuh waktu belum menikah tuh orangnya petualang, teman-teman. Nggak pernah di rumah, saya tuh jarang di rumah. Jadi kemana-mana hampir di Indonesia tuh saya udah pernah kelilingin. Nah, waktu ke Candi Sukuh itu kan ada satu mitos bahwasanya kita itu perempuan itu tidak boleh melewati yang Linggayoni itu, teman-teman. Sekarang udah dikunci, nggak boleh masuk. Nah, waktu itu saya masuk, teman-teman, saya masuk. Terus di situ saya bermeditasi. Di dalam itu saya bermeditasi dengan ditunggu teman-teman saya bermeditasi. Terus akhirnya setelah meditasi itu saya mendapatkan bisikan itu kok kowe kudu munggah kan gitu. Munggah kan dalam artian saya harus ke gunung kan, harus mendaki kan, teman-teman. Waktu belum menikah itu saya memang keranjingan mendaki, saya suka banget, teman-teman, saya suka. Sekaligus saya ngikutin dawuh kan gitu. Akhirnya di 2 bulan setelah dari Sukuh itu saya naik ke atas, teman-teman. Saya naik ke atas. Di situ saya bertemu dengan Ki Tunggul Wulung. Ki Tunggul Wulung menyambut saya. Terus dia bilang begini, kamu harus dinteni, datangnya kamu di sini tuh sudah ditunggu, katanya gitu. Oh, dia yang sendiko dawuh, wonten dawuh yang ada pesan yang ingin disampaikan, yang saya bilang gitu. Terus yang Tunggul Wulung ini berkata, tunggunen di sini, tunggulah di sini, nanti aku akan duduk ke, saya mau menunjukkan sesuatu, kata Ki Tunggul Wulung itu gitu. Dan saya bilang, oke, yang sendiko dawuh. Nah, setelah beberapa waktu itu datang kabut, teman-teman. Kabut itu langsung brek. Jadi kayak saya itu kayak diselimupi kabut gitu loh. Diselimupi kabut. Akhirnya saya ini kayak melihat ada satu gua, itu ada di Gunung Lawu. Gua itu ada di Gunung Lawu, teman-teman. Ada di gua itu terang banget, terang, bener-bener terang, pokoknya beda, pokoknya terang banget. Terus saya tuh sama Ki Tunggul Wulung itu diajak masuk, ayo mlebu. Terus aku bilang gini, apa ini dawuhnya dari yang Lawu, gitu bilang. Iya, katanya gitu. Terus saya tuh masuk ke pintu gua itu, teman-teman, masuk ke pintu gua itu, tahu nggak di dalamnya tuh luar biasa bagus, subhanallah, banyak kristal-kristal itu, teman-teman. Pokoknya
kena sinar tuh kayak mencorot gitu. Apa sih kayak mencorot itu kalau bahasa Indonesianya apa ya teman-teman? Pokoknya gemerlap gitu loh, gemerlap gitu. Subhanallah, Maha Indah ciptaan Allah, bener. Nggak tahu itu alam jin atau apa. Saya masuk teman-teman, masuk ke lorong itu, terus ada persimpangan jalan. Persimpangan ini di tengahnya ini ada pohon gede. Terus buahnya itu banyak banget, tapi saya nggak tahu itu buah apa, saya nggak tahu. Ada persimpangan jalan, terus kita ngerulung itu ngejak saya jalan ke sebelah kiri. Ayo melu aku neng kene. Nah, setelah saya jalan di sebelah kiri ini teman-teman, saya melihat ada orang itu kecil-kecil. Kalau kurcaci ya mungkin kurcaci itu kayak maaf orang cebol ya teman. Itu udah kecil, ramping, pokoknya kecil banget orangnya tuh, kecil banget. Tapi di dalamnya tuh rumahnya tuh bagus-bagus banget teman-teman, bagus-bagus. Terus saya bilang sama yang tulung nih, niki sinten yang ini siapa yang, terus iki lho sak njaba ning donya iki isih ana donya meneh katanya gitu. Di luar dunia itu masih ada dunia lagi. Terus saya diajak lagi ke jalan, kita itu jalannya tuh makin ke atas gitu teman-teman, ke atas kanan kiri ini pohon. Ketemu lagi orang tuh gede-gede, tadi kan kecil-kecil, gede-gede teman-teman, tinggi-tinggi banget, bener tinggi-tinggi banget, badannya gede, rambutnya gondrong gitu. Terus saya tuh nanya lagi, yang niki sinten gitu. Iki kan sing diarani alam jin gitu. Iki alam jin gitu. Terus saya diajak lagi jalan lagi teman-teman, jalan lagi. Itu ada satu tempat itu kayak cekungan gitu, bukan waduk. Kalau waduk kan gede, itu kayak ada tempat tuh cekungan gitu. Terus yang tunggu-tunggu bilang ini, menikah toyo nopo ya, itu air apa yang saya bilang gitu kan. Terus akhirnya yang tunggu lulung ini berkata bahwasanya iki banyu suci katanya, iki banyu suci, ora kabeh menungso iso duweni katanya gitu. Terus saya ini mohon yang napa kula sang minum ngunjuk niki yang ora kena katanya gitu, kamu ndak boleh minum ini. Nah, terus yang tenggulunnya ngajak saya ini jalan teman-teman. Saya hanya boleh memegang air itu pakai tangan yang sebelah kiri, itu pegang terus usapin di muka. Terus rasanya tuh dingin celes, namanya air gunung tuh celes ya teman-teman, aneh banget. Kita jalan pulang nih teman-teman, kita pulang. Nah, ketemulah di persimpangan jalan yang sebelah kanan ini. Jadi kita itu kayak muter gitu, muter. Nah, terus yang tenggulung itu bilang gini, nah setelah itu kan yang tenggulung ini ketemu lagi di jalan yang tadi persimpangan itu. Terus akhirnya yang tenggulung ini berkata begini, kowe ngerti pora papan ki mau? Kamu tahu ndak tempat itu tadi? Ndak yang niku nopo? Kowe mau dosa kang ora katon. Yo kuwi kang jalani apa jenenge jin karo bunian kata gitu. Oh, ora sakabeh wong ngerti, katanya tidak semua orang itu tahu tempat itu katanya. Terus niki saged dilebeti, ini bisa dimasukin oleh orang lain yang tunggu bilang ora bisa katanya, ndak bisa, hanya orang-orang tertentu yang memang diinginkan bisa masuk ke situ. Terus saya bilang, oh berarti kula niku dipengini nggih yang iya katanya gitu. Nah itu yang tunggu ini megang perusahaan teman-teman, megang dadi yang sampai sekarang itu saya ndak ngerti, sampai sekarang belum nemu jawabannya dadi itu maksudnya gimana. Nah
Setelah itu saya dibawa keluar gerbang lagi teman-teman. Di luar gerbang itu ketemu yang di pintu gua tadi, pintu gua yang saya mau masuk itu kabut udah nggak ada, Terus akhirnya saya di situ ngomong sama teman saya, Mas, sampai mau ngerti pura aku mlebu nang jero gua, katanya gitu. Enggak ini, orang kamu dari tadi duduk sila di situ kok, ndonga. Enggak Mas, aku masuk ke pintu gua itu ini. Nggak ada yo Sri, kata gitu. Nggak ada yo Dek, kata itu. Terus, oh masa Mas? Iya. Nah setelah itu saya tuh masih berpikir, itu yang Tunggul Wulung tuh kenapa hanya ngajak saya, kok enggak yang Mas Andri ini kan memang benar-benar, kalau bagi saya ilmunya sudah tinggi teman-teman, kejawaannya udah tinggi. Kenapa kok cuma saya? Akhirnya setelah kita ritual selesai, kita makan di warungnya Pak No tuh, kita makan di situ. Mas Santu tuh bilang gini, wis to, senajan ilmuku mungkin luwih dhuwur, tapi tapi kalau masalah eyange yo tetap milih kamu, katanya gitu. Walaupun ilmu saya tinggi, tapi kalau eyangnya tuh masih milih kamu, milih saya, katanya. Dia bilang, oh enggak lah Mas, sama aja lah Mas, enggak, beda gitu. Nah setelah itu teman-teman, saya kan pergi turun. Nah di sebelah kiri jalur itu saya melihat itu ada satu ibu-ibu itu gendong kayak jualan pecel gitu loh. Saya pikir kan nggak mungkin di gunung ada pecel. Terus saya bilang sama Mas Andri, lihat nggak itu ibu-ibu tuh gendong senek itu. Iya. Wis Bapak udahlah biarin, katanya begitu. Iya udah kita turun lagi nih teman-teman, kita turun sampai di bawah. Nah pas di bawah itu malamnya kan saya pulang nih tidur. Malamnya tuh saya tuh ngimpi teman-teman, ditemuin orang-orang yang kecil-kecil tadi loh, kecil-kecil, pokoknya orang kecil-kecil banget. Dia bilang begini, kenapa kamu bisa datang ke tempat kami, kata gitu. Terus saya bilang, saya tidak tahu, saya dibawa oleh yang Tunggul Wulung, kata gitu. Mohon maaf jika saya mengganggu kalian, kata dia. Kata saya begitu. Terus kata dia, oh tidak, kamu tidak mengganggu, kedatanganmu tidak mengganggu kami, akan tetapi kami merasa kenapa kamu bisa masuk ke tempat kami, katanya gitu. Saya tidak tahu. Terus saya tuh diperlihatkan itu dari tangan mereka itu muncul kayak bunga itu loh Bu, bunga apa ya, panjang gitu tapi serabut-serabut gitu loh teman-teman. Ini adalah makanan kami, katanya gitu. Oh, itu bunga apa? Saya bilang. Mereka tidak menjawab. Nah, aku kaget kan teman-teman. Saya bangun. Ketika saya bangun, saya tuh bilang gini sama yang Tunggul Wulung, Eyang, kalau memang saya memang ditakdirkan untuk melihat, cukuplah sekali ini saja, yang saya nggak mau melihat dan tidak mau datang lagi ke tempat itu, saya bilang gitu. Terus selang berapa lama saya cerita sama Mas Andri, kok aku diimpeni ya, katanya. Oh enggak apa-apa Dek, enggak apa-apa itu rezekimu lah, enggak apa-apa, katanya. Tapi saya takut ya Mas. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Terus toh enggak kalau itu mau mencelakakan kamu, enggak, katanya. Orang saja pengen enggak dibawa, kata itu. Oh iya Mas ya, enggak apa-apa ya Mas, enggak apa-apa enggak usah khawatir, katanya. Nah setelah itu teman-teman, setelah kejadian itu, saya baru tahu bahwasanya di gunung itu memang ada satu portal gaib yang bisa menuju ke dunia lain. Percaya atau tidak percaya terserah kalian. Mungkin kalian bilang saya mengada-ada, saya hanya dongeng atau apa, tapi itu saya alami. Saya tidak meminta kalian untuk mempercayai saya. Kalau mempercayai saya itu namanya musyrik, nanti dosa. Makanya mudah-mudahan
kalian ini menjadi orang-orang terpilih yang bisa merasakan sensasi seperti saya, bisa ke alam yang lain gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Intinya apapun yang terjadi, apapun yang saya hadapi dunia ini, saya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saya bersyukur Allah memberikan segala sesuatu kepada saya itu teramat sangat indah dan teramat sangat di luar batas normal gitulah teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih, nanti kita bersambung ke cerita selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bagi kalian, amin.